Tirto Adisuryo ialah sang pemula, seorang perintis profesi kewartawanan dan penerbitan surat kabar di kalangan Bumi Putra. Ia orang pertama dalam sejarah Indonesia menggunakan pers sebagai alat advokasi rakyat jelata. Riwayat Tirto amatlah kaya warna, ada sengkarut kuasa dan pertikaian yang tak biasa. Melawan penindasan kolonial dengan pena, diasingkan karena keberanian hingga wafat dalam kesepian. Kiprah Tirto semasa hidup terbilang gemerlap. Aktivitas jurnalistiknya saat membangun Sunda Berita, Medan Priai, dan Putri Hindia menjadikannya sebagai sosok perintis pers Indonesia. Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda. Dia juga berani menulis kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Tirto Adisuryo pernah menjalani hukuman pengasingan. Ia tersangkut perkara delik pers akibat tulisan-tulisannya yang sangat tajam. Tirto dilaporkan oleh pejabat kolonial dan diseret ke meja hijau. Vonis pun dijatuhkan. Ia diasingkan ke Lampung. Sepulangnya dari pembuangan yang pertama itu, Tirto tidak kapok. Berkat kuasa media yang ia miliki, Tirto terus melontarkan kritik lewat tulisan setiap kali menemui atau memperoleh laporan tentang kesewenang-wenangan pejabat. Tirto menerapkan apa yang saat ini dikenal dengan istilah jurnalisme advokasi, membela kaum tertindas melalui jurnalistik. Hingga akhirnya Tirto kembali harus berurusan dengan jejaring hukum kolonial pada 1912 yang mengantarkan ke tanah pengasingan untuk kedua kalinya. Kali ini dibuang ke tempat yang lebih jauh, yaitu Maluku. Tirto berusaha bangkit demi upaya mengembalikan kejayaan masa lalu. Dulu ia adalah salah satu tokoh utama dalam arus pergerakan yang pertama. Tirto pernah menggagas Perhimpunan Sarekat Priai pada 1906 dan Sarekat Dagang Islam pada 1909. Saat Tirto terjerat kasus, SDI diakuisisi Haji Samanhudi dan HOS Cokro Aminoto yang lantas mengubah nama organisasi ini menjadi Sarekat Islam. Setelah pembuangannya dari Maluku itu, Tirto tak sanggup tegak lagi. Harta bendanya ludes karena dimiskinkan pejabat kolonial. Selain itu, teman-teman serta relasinya pun menjauh. Tirto memang ibarat hidup di rumah kaca. Setiap pergerakannya selalu diawasi mata-mata kolonial. Akhirnya pada tanggal 7 Desember 1918, Tirto Adisuryo meninggal dunia. Ia mangkat dalam usia yang masih muda, 38 tahun. Namun, jejak langkahnya pernah terkubur seiring kematiannya. Seperti yang ditulis sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Sang Pemula 1985, saat Tirto wafat tak banyak orang yang mengantarkannya ke pemakaman. Berpuluh-puluh tahun berselang setelah nama Tirto Adisuryo seolah terbenam dalam keriuhan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, namun masih ada yang teringat sepak terjangnya. Salah satunya Pramudia Anantatur. Pram mengabadikan perjalanan hidup Tirto melalui karya sastra bertajuk Tetralogi Pulau Buru, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Pram memakai nama Mingke untuk menyebut Tirto Adisuryo dalam tetralogi yang sempat dilarang semasa rezim Orde Baru tersebut. Itu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Yang tertinggal adalah jarak yang itu juga abadi. Selain itu, Pramudia juga menulis hasil riset tentang Tirto Adisuryo dalam buku non-fiksi berjudul Sang Pemula. Gelar Bapak Pers Nasional pun disematkan Pram kepada Tirto. Label yang juga dikukuhkan pemerintah Republik Indonesia pada 1973. Dan akhirnya pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Tirto Adisuryo sebagai pahlawan nasional.